Halo, semangat pagi semua sahabat pionir. Pagi. Selamat pagi. Semua sahabat Beraji dimanapun berada. Kali ini kita kembali kali kedua kita ada di kantor Indopinetmart. Ada di tengah-tengah kita Bapak Novi. Pak, terima kasih Pak sudah disambut di kantor ini lagi. Bapak Novi direktur utama dari Indopinetmart guys. Dan juga bersama Mas Arif dan Mas Nana. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang Pi ya guys ya. Gitu ya Pak, ya. Pak Novi ya. Jadi kira-kira Pi itu ini sudah sejauh mana Pak sekarang ini Pak? Ya, kalau saya melihat memantau dan menyimpulkan bahwa Pi itu sudah di penghujung ya. Untuk membuktikan dirinya sebagai tuan dari seluruh cryptocurrency yang ada di dunia. Apa buktinya? Kan gitu. Bukti yang paling sederhana yang bisa kita lihat itu belum lama ini di beranda Pi mining itu muncul venture ya, permodalan ya, di venture. Nah, di venture ini diproyeksikan untuk mensuplai modal usaha bagi para pemilik platform atau platform itu sendiri yang sudah tergabung dalam ekosistem Pi Network, yang sudah lulus hackathon, yang sudah bertransaksi di mainnet ya, transaksi mainnet. Artinya ada beberapa aplikasi di dunia sudah berjalan ya, artinya sudah bisa barter antara koin dengan barang, dengan emas, bunga, bahkan ada juga mobil di Cina ya kan. Nah, ini sebagai supporting ya dari core team kepada mereka supaya ini berjalan terus dalam ekosistem, transaksi dalam ekosistem berjalan, sehingga mata rantai atau rantai blok di blockchain itu ada bukti bahwa terjadi transaksi, karena kita ini kan menganut decentralized exchange. Nah, sehingga nilai transaksi itu tercatat di blockchain yang menjadi milik daripada Pi Network yang sudah berbasis Web 3.0 itu kira-kira. Ya, jadi memang tantangan kita teman-teman pionir memang kesabaran dan ini ya, daya tahan, tidak mudah menyerahkan koin ini ke penyerok ya guys. Itu dia. Jadi dengan semakin banyak program-program yang digulirkan oleh core team, antara lain tadi di venture itu memberikan stimulasi kepada aplikan ya, kepada platform-platform, dan dengan memberikan stimulasi kepada platform, maka platform bisa menjual barang atau barter dengan koin Pi kepada para pionir, sehingga para pionir di dalam basis sistemnya Pi Network yang terdesentralisasi tadi bisa berbelanja, bisa barter di situ. Nggak perlu kemana-mana, jadi nggak perlu mikirin bahwa ini tukar di mana koin Pi ya, tukar di mana. Karena sistem kita ini mengarah menjadi digital currency, bukan ya, bukannya kripto currency saja, tapi digital currency, artinya uang digital masa depan, arahnya ke sana. Cuma kan dalam perjalanan itu sebelumnya banyak sekali pionir-pionir ini yang tidak sabaran. Mereka yang merasa kepepet punya koin dan terpaksa harus menjual barangnya pada para penyerok. Ada lagi yang dengan mudah ditipu. Lewat di medsos itu muncul yang tidak
314.159 bisa ditukar itu 6,8 kan, itu bisa ya ditukar-tukar gitu. Nah mereka masuk ke situ, koinnya hilang karena rupanya itu hacker yang nyerap data, frasa sandinya keserap, kemudian dikuras koinnya, habis-habisan hilang tuh kan. Nah kebodohan-kebodohan seperti ini dan sikap emosional daripada pionir yang menambang penambang baru sebenarnya ini mengakibatkan apa namanya simpang, jadi mengakibatkan pionir-pionir lain berada di simpang jalan. Jadi hilanglah banyak itu sampai ratusan juta koin. Makanya untuk menjawabnya, Kortin membuat satu fase transisi ya dari dua fase yang ada. Fase yang ada sebenarnya tentang mainnet ini adalah adanya enclosed mainnet dan open mainnet. Nah, tapi ada fase di tengah-tengahnya, fase transisi yang terpaksa harus dibuat oleh Kortin yang namanya open network yang menghubungkan antara DEX, decentralized exchange yang dianut oleh Pi network dengan centralized exchange yang digawangi oleh exchanger besar. Nah, basisnya beda. Decentralized exchange goalnya adalah menciptakan digital currency di masa depan atau uang digital di masa depan. Kalau centralized exchange basisnya adalah aset, komoditi. Makanya di kita itu Pi di decentralized exchange atau DEX ini kita sebut nilai, value, bukan price. Tapi kalau di centralized exchange adanya price, terpaksa dibuat itu. Nah, yang saya ketahui dan akrab dengan saya ada dua centralized exchange atau CEX yang sudah jalan, yaitu yang terbesar adalah OKX dan yang kedua adalah PJ. Kemudian ada lagi yang lain, katanya ada 5, cuman yang saya akrab dengan saya 2 itu. Nah, disitulah koin-koin yang tadinya di-share, ditipu, di segala macam itu kan, jadi referral apa, jadi upline juga megang prosesan di nyudi apa nih, koin-koin itu kan semua di mereka kan ingin kayak mendadak gitu, dilemparlah ke CEX, ke OKX, itulah dibeli kembali. Kalau bisa ini langsung masuk ke sistem, sehingga nanti yang berjalan adalah decentralized exchange dengan ekosistem yang ada, dengan utility yang luar biasa, sangat mumpuni untuk era sekarang ini. Belum ada satu utilitas yang lebih bisa melewati mainnet punya utilitas. Itu kira-kira kita punya browsing, kita punya ekosistem itu, kita punya blockchain dan desentralisasi Web3, dan kita punya ekosistem ekonomi pasar di dalamnya yang ada marketplace, ada macam-macam itu ada di dalam itu. Dalam yang sekarang ini berproses dalam 4 tahun, sehingga nanti akan muncul juga 100 dApps, dan namanya belum ada sama sekali. Makanya di dApps itu ada 100, ada orang yang aplikasi yang mengklaim bahwa dirinya sudah masuk dApps. Buktinya apa? Transaksi aja belum masuk ke dApps. Kalau ditanya transaksi, sudah transaksi, nanti tunggu open main, bagaimana bisa masuk ke dApps? Bagaimana bisa dapat modal pensiun? Gak bisa lah. Itu yang paling. Kalau soal value tadi itu Pak Novi kan sudah familiar dengan dua ya, OKX dan Bitget itu. Berarti memang itu fine-fine saja ya, aman-aman saja ya? Nggak ada masalah. Mungkin kalau kita cermati, sebenarnya peluang besar bagi orang-orang Pi network atau para pionir untuk mengambil untung dalam jangka pendek. Jadi kita short game ya di sini, dalam jangka pendek kita bisa bermain. Ya, kita beli koin, kemudian naik kita jual, ya kan? Tahan di USDT, turun, kita beli lagi, selisih USDT-nya jadikan rupiah, kan gitu. Nah, bisa hidup yang kayak gitu.
Ini yang diinginkan sebenarnya oleh Kortin. Dan ritmenya kelihatan di situ kalau kita mau belajar, kita mau mempelajari, mencermati dengan benar-benar, maka ritmenya kelihatan. Kita bisa tahu naiknya kapan, turunnya bagaimana. Nanti semakin naik, nanti turunnya di mana, di levelnya paling bawah itu berapa kan. Terus naik lagi nanti di level tinggi, turunnya lagi di level bawah berapa. Itu bisa ada lima kali kita perhatikan, ininya ritmenya sama. Jadi artinya kita bisa merencanakan satu rekayasa keuangan untuk kepentingan pioner pribadi gitu ya di OKX dan Bitjet. Situ Pak, menambahkan Pak, itu kan kemarin rame-rame ada dua harga. Kalau kita kan bilang kan dari finance bukan value ya. Itu memang berbeda itu Pak, dari nilai ataupun harga dari exchanger sama dengan pay yang kita tambang dari hasil tambang. Logika berpikir yang paling sederhana saja mestinya berbeda. Basis daripada pay network sendiri adalah decentralized exchange. Artinya koin ini, koin pay yang kita tambang ini adalah akan menjadi alat tukar. Artinya menjadi uang digital di masa depan. Itu goalnya. Tapi kalau di decentralized exchange basisnya beda. Mereka memperdagangkan komoditas. Beda. Ya, dalam istilah singkatnya itu berarti tetap nanti akan tinggi ya nilai daripada finance lokasi penambangan itu ya. Logika berpikir lagi. Ketika ini goalnya adalah menjadi uang digital. Tanda-tandanya sudah jelas ya. Yang tadi saya sudah bicara tentang utilitas. Di dalamnya utilitas apa aja, ada browsing, ada blockchain terdesentralisasi berbasis Web3, ada ekosistem jual beli di dalamnya, di mana transaksi itu berjalan dalam ekosistem. Kemudian nanti sekarang ini ada modal venture untuk aspek permodalan, aplikasi-aplikasi yang dilihat atau dirasa mumpuni untuk menjalankan konsep ini. Kan dikasih modal, kan gitu kan. Nah, dia persyaratan-persyaratan tertentu juga, persyaratan-persyaratan yang sangat ketat, ya punya kantor resmi, ada banknya, penanggung jawabnya jelas, kemudian alamatnya jelas, teruji, pernah melakukan transaksi, mainnet, itu baru dikasih. Kalau enggak kan nggak mungkin dikasih dong modal itu. Semasa Kortin Subodo itu buang uang di tempat sampah 100 juta dolar kan nggak mungkin. Nah, itu berjalan, maka tentu orang akan berkonsentrasi dalam ekosistem. Ini jadi uang. Kalau yang di exchange itu kan mereka nilainya komoditi, maka mereka sebut price. Oh, harga pi, anjir ini kan segini, nggak bisa naik. Kan berbeda, kan kecuali mereka tidak mampu menalar ini. Kenapa? Karena orang-orang yang biasanya bermain di di centralized exchange atau biasa bermain komoditas, apalagi dengan koin-koin meme, koin, kalau aku bilang koin micin Masako ini, ya tentu mereka terbarikade dengan pola pikir mereka yang sangat minimalis itu. Nggak mungkin mampu kemari, kok bisa ini sih. Tapi mereka yakin tentang Bitcoin yang teknologinya jauh ketinggalan dibanding ini, berapa puluh tahun ketinggalan teknologinya. Tuh pioner, jadi kalau untuk nilai di CV itu amat sangat mungkin ya Pak ya? Sangat mungkin. Nah, kami sendiri kan sampai saat ini bermain di GCP. Kami sudah melempar, sudah kasih rumah ke orang dengan nilai GCP. Kok sangat yakin? Oke. Tiap bulan kami bayarin itu kredit itu 560 juta bank ya untuk ke orang yang kredit. Kami jalan. Kenapa? Dasarnya keyakinan. 3 tahun ke depan, di buku putih kan jelaskan, pertengahan 2027 atau kuartal kedua 2027 itu terhubung dengan semua bank. Arti itu open minded. Ya, biasanya efektif program di
yang digulirkan di Pai Network itu efektifnya 6 bulan setelah paling lambat. Artinya kan Desember. Makanya saya selalu sebut 2000 saya sebut 2028 baru permanen. Selalu saya sebut begitu. 2028 guys. 2028. Makanya tapi kan ujungnya saya dimaki-maki. Kenapa? Karena ada yang meyakini 1 Juni. Ada lainnya meyakini 28 Juni. Tiap tahun begitu ya kerjanya. Nah, Makin banyak yang shock, banyak yang kecewa, banyak yang putus asa. bisa jadi itu para booster yang bermain membuat propaganda seperti itu, jadi melemahkan para pioner karena mereka sudah berharap, ya, terlalu ekspektasinya tinggi, ternyata tanggal atau bulan dan tahun yang ditentukan tidak jadi, akhirnya mereka putus asa, lempar koinnya dijual murah, kan gitu kan? Serok lah sama mereka. Syarat menjadi sultan, sabar menunggu, tahan koin, pasti akan terjadi. Itu yang benar. Nah, ya apalagi pertanyaannya. Jadi sambil bergulir aja pertanyaannya, saya jawab. Ini kita ngobrol santai, ngobrol rileks sambil minum Ya, minum leci. Jadi Indobinet ini mendirikan kantor, terus beberapa transaksi rumah apa sebagainya, itu yakin beliau ini sudah melihat mungkin 3-5 tahun ke depan itu akan seperti apa, kayak gitu ya. Kami dari awal sudah tahu karena kami kan baca buku putih, berkomunikasi juga dengan Kortif, karena kan kami aplikasi yang resmi, punya izin dari pemerintah, ada sedikit-dikit ya kami punya modal. Kalau kantor segini kan di Jakarta tahu sendiri berapa kan, ya. Tidak memungut biaya spesial pun kepada pioner. Dan kami bisa dibaca di itu tidak memungut biaya spesial. Nggak boleh kami ada main-main rupiah itu, karena kami melihat bahwa selama ini itu pioner banyak dimanfaatkan, dibohongi. Nah, pioner-pioner ini kan para orang-orang yang dimasuki alam bawah sadarnya untuk bermimpi, tidur di malam hari, bangun di pagi hari, tiba-tiba kaya, kan gitu kan. Jadi dia dimainkan itu alam bawah sadar mereka sehingga dimanfaatkan untuk dapat uang. Ada yang minta 300.000 untuk seragam, untuk ini, hilang orangnya tuh, kabur entah kemana tuh, atau aplikasinya apa saya nggak tahu namanya, cuma itu ada disebut. Kemudian ada lagi yang minta 500.000 nanti cair itu 1 ember yang cair kan gitu. Ada lebih ngeri lagi ya, Pak, yang lebih jutaan ada itu mungkin ya, Pak. Ada yang 2 juta dipungut, ya kan? Terus terang aja itu harus dia sampaikan. Ada yang rumah 1 juta, mobil 750, emas itu 500, belum harus bayar bayar pendaftaran di aplikasi. Lah ini kan ketahuan aplikasi miskin nggak punya modal, kan gitu. Bukan berarti saya merasa kaya, tidak. Tapi paling tidak kita sudah memberi contoh dan teladan bahwa tidak boleh mengut uang dari pioner. Mungkin Mas Anang mau ada yang ditanyakan, mungkin untuk. Nah ini kebetulan ini Pak, tadi Pak Novi menyampaikan bahwasanya ada rumah nih. Nah kebetulan kami teman-teman dari BCP Lovers Jogja ini Suwan ke tempat Bapak kantor Indobinet sini yang bisa yang baik. Ini kelanjutan untuk pembangunan di Grand Royal Jogja ini seperti apa? Nanti sehingga teman-teman di City Lovers Jogja ini bisa berharap dengan baik. Saya perlu jawab ya bahwa program Grand Royal atau Rumah Sultan ini adalah program kerjasama Indobinet dengan PT SDN. Mestinya Pak Irwanto hadir yang kita undang, cuma hari ini sepertinya memang ada kesibukan ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa hadir ya. Nah, program ini tentu berjalan sudah cukup lama ya, karena pendataan apa sebagainya, dan ada
85 titik di seluruh Indonesia, dan lain ada Jogja. Dari 85 titik itu, rumah yang akan dibangun ini 7.450 rumah, kira-kira. 7.450 rumah ini dengan nilai bangunan dan tanah ya, rata-rata saja kita hitung, itu 5 miliaran. Ya, dikalikan aja 7.450 rumah itu berapa tuh kira-kira? Nah, itu. Apalagi kalau nanti di Jogja itu lebih mahal ya. Tanah yang lebih mahal, jadi harga itu antara 5 miliar sampai yang 15 miliar kan. 3 pi. Iya, 3 pi. Tapi kan nanti kita hitungnya beda lagi kalau itu kan. Bisa Kita kan ngambil keuntungan juga kan. Iya. Jadi dan ini kan koin baru kita nilai sekarang nih kan, tapi untuk 3 atau 5 tahun ke depan. Nah sekarang dari 7.450 rumah tersebut tentunya kan membutuhkan uang ribuan triliun. Uang siapa yang mau kita gunakan? Investor, dia akan berhitung berat untuk menggulirkan itu. Kalaupun bisa digulirkan, maka uang untuk APBN saja 3.500 triliun, ya kan? Habis disita untuk bangun rumah Sultan dengan keserkaan yang luar biasa. Maka tentu proyek ini harus direncanakan dengan cermat pembangunannya, mulai dari pembelian tanah sampai pembangunan. Udah ada rumusan-rumusan oleh PT SDN, mereka akan panjang tahap pertama di mana, tahap kedua di mana, tahap ketiga di mana, tahap keempat dan kelima di mana. Karena memang cash flow kita tuh sampai dengan 5 tahun. Dan Jogja kebagian, pasti kebagian. Dan program ini kita jalan, cuma tentu di tahap yang keberapa dan tahap dimulainya dari mana, ini akan kita koordinasikan lagi setelah yang pertama ini jalan. Bahwa PT SDN dan investor serius ya? Serius, saya bilang. Kenapa? Karena mungkin antara tanggal 7 atau 8 kami sudah ke Sumatera, sama ke Pekanbaru, ke Riau ya, Pekanbaru, terus ke Padang, Sumatera Barat, dan ke Medan, Sumatera Utara, untuk membicarakan masalah ini dengan pihak-pihak terkait di Medan yang dalam program pembangunan rumah sultan atau Grand Royal. Setelah itu pembangunan prioritas lain antara lain di Sentul. Di Sentul itu untuk manajemen SDN dan IPM. Terus manajemen. Nah, dari situ kemudian kita ke Manado di bulan Juni ini juga. Manado itu kawasan juga, kemudian di Makassar dan NTT. Balik ke Jakarta, kami akan mengumpulkan seluruh koordinator yang ada di Jawa dan Sumatera serta Kalimantan. Koordinator dan minimal koordinator, ada konsultannya harus mengumpul di Jakarta atau di mana nanti kita tempatkan waktu. Kita akan kembali rundingan dengan pihak SDN sehingga ngumpul dan kita memberikan penjelasan-penjelasan semua terkait dengan program Rumah Sultan dan tahapan-tahapan yang akan kita kerjakan. Jadi itu yang perlu dimengerti oleh para pionir ya. Jadi ini bukan program bakar-bakar uang cuma-cuma. Karena kalau kita bakar uang cuma-cuma, maka akan terjadi hyperinflasi, ya kan? Jadi kita tentu akan program dengan cermat. Nah, ini juga terkait dengan program rumah yang juga kita jalankan lewat pola KPR. Ini kita semua jalan. Kenapa? Karena kan memang ada program besar dari pemerintah yang menyiapkan 3 juta rumah dan kita ingin berpartisipasi. Cuma kerangkanya kami belum bisa bocorin. Kecuali kami sudah ketemu dengan pemerintah, sudah berikan, baru jalan. Tapi dalam hal ini memang ada beberapa pihak yang nanti akan kami temui, nanti akan ada di berita. Nanti berita akan menyebar ke mana-mana. Kami berita nasional. Iya, kami ketemu siapa aja
Tetap semangat pionir di developer. Buat kaleng-kaleng loh guys. Pasti nanti pas waktunya kita dapat rumah sultan. Optimis. Insya Allah nggak ada masalah itu kalau soal itu, cuma ya tahapannya jelas. Dan nanti kita ada yang kita tentu ada arahan dari kita untuk pionir yang akan menerima rumah sultan. Setelah kita bayarin panjang, kita kumpulin mereka, ini langkah-langkah yang harus dilakukan. Karena kami tidak mungkin juga berikan rumah, tiba-tiba orang itu dapat rumah, tapi dia nggak bisa ngerawat. Iya. Nah, betul. Ongkos perawatannya itu tinggi. Karena kolam renangnya bisa 1 bulan 15-30 juta. Ongkos perawatannya aja. Ya kan? Jadi gimana kan itu? Jadi bertahap lah. Ini karena kami tidak punya paham bahwa poin itu datang kemarin ditukar dengan nilai. Kita datang kasih uang 4 miliar, kamu telah 1 poin buat kita. Bukan begitu. Lewat barter rumah, emas dan mobil. Tapi semua kalau emas dan mobil kami tentu mengikuti regulasi. Kalau rumah kami berikan karena monumental. Tapi tentu diberikan sertifikatnya setelah nilainya kisi-kisi, sehingga tidak dijual. Kalau sekarang kita kasih rumah itu dijual, jadi kita kasih rumah bisa merawat. Rumah 5 miliar untuk dapetin uang cepat 1 miliar juga dijual, namanya ya ini mohon maaf ya Gratisan. Jadi para pionir ini kan juga punya cara berpikir yang unik dan sangat sederhana, gitu kan? Itu yang kita nggak ingin sampai kita udah kerja berat pakai uang besar, tapi kandasnya karena ulah pionir yang nggak beraturan tadi atau yang unik tadi. Nah, ini mohon petunjuk dulu yang terakhir ini Pak. Misal begitu kita dapat unit rumah sultan, katakanlah 15 sampai 20 kan itu kan ada biaya perawatan Pak. Nah itu mungkin dari pihak Indopinetmart mungkin ada skema untuk membayar itu seperti apa. Kita belum sampai ke sana, tapi minimal orang yang mau ngambil rumah itu dia harus tahu bahwa Ada biaya perawatan. Ada konsekuensi. ada konsekuensi yang dia harus ini, sehingga rumahnya nggak jadi rumah yang hancur gitu setelah dibangun dengan rumah mewah, dibangun hancur karena orang tidak terawat. Dan jangan sampai yang menghuninya tergelincir kecebur dan nanya di kolam renang, kan gitu kan? Ini kan pasti ada masalah-masalah sosial yang harus harus dampak sosial daripada perubahan hidup yang begitu drastis. Ya nanti jangan sampai dia kan tiba-tiba ada anaknya dilepas itu saking gembiranya dia mau nunjukin ke keluarganya bahwa dia tinggal di sini, anaknya dicebur di kolam renang. Jangan sampai terjadi. Nah itu hal-hal yang kecil tapi sangat fatal kan, karena orang ini kan Berimbas ke kita. Karena euforia. Iya. Jadi tentu harus kita tahu dulu ini. Berarti dari awal, misalnya Iya. dari awal nanti pionir itu mau menukarkan, harus ada komitmen dulu. Di samping komitmen harus ada pembuktian siap nggak nih orang ini. Kita tes dulu dong pakai koin OKX. Siap nggak? Siap. Kalau koin OKX gitu aja lo nggak bisa siapin, bagaimana mau nempatin rumah sultan? Kan gitu kira-kira. Nah dan juga kan ini kan udah masuk nanti pajaknya, apanya semua kan. Nah, ini siap nggak gitu. Kalau terima rumah sultan kan itu pembangunan itu kan saking rumah itu mewah besar ya, ada kolam renang itu mungkin serah terima 12 bulan sampai 14 bulan. Karena rumah kan kualitasnya harus kita jaga ya, dibangun oleh PTSD ini juga yang menjaga nama kan, dibangun. Begitu diserahin kan belum open mind ya kan, masih tahun 2028 dia baru bahagia kan. Nah jangan sampai diserahkan tahun 2026 rumahnya 1 tahun hancur gara-gara dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kan gitu. Itu kan akan jadi persoalan baru. Renovasi itu atau perbaikan-perbaikan kayak gitu biayanya akan jadi tinggi kalau nggak dirawat. Nah, ini harus dipikirkan juga gitu. Jadi kita memang akan kasih ke orang yang memang terseleksi.
pemahaman ini kita harus tahu ya. Iya. Rumah mewah tuh bukan cuma kita menempati rumah mewah, enggak, banyak yang kaget juga Pak, biaya perawatan sampai 15 juta guys. Iya, sekarang kolam renang berapa? Itu kan ada bayar security komplek juga ya. Nah, kan bayar security berapa kan? Dia tinggal di rumah mewah kan masa dia jalan kaki kayaknya, dia harus punya mobilnya bensinnya berapa itu kan. Ya. Sementara kan poinnya belum bisa dianu kan. Nah, bagaimana ceritanya yang paling ini kan kita bisa kasih cara untuk mereka itu kan. Nah, ini ada caranya ini. Supaya dapetin uang tiap saat. Ya minimal 1 bulan mereka tuh harus punya penghasilan sampai 50 juta kan gitu. Gimana caranya? Ya harus ikutin pola kita, cuma ini nggak bisa dijelaskan di sini. Ya masih gitu kan. dirahasiakan. Rahasia karena ilmu tuh mahal. Betul. Mungkin gitu ya. Ya. Jadi tetap semangat, tunggu info terbaru dari Indobinet-Mart. Kalau satu-satunya platform yang saat ini Nah, ini ada Pak Bayu juga. Nggak apa-apa. Kita malah berledekan aja. Tapi Pak Bayu di belakang kita ini komisaris utama. Komisaris utama Ya. kita. Semangat caranya nanti di sesi selanjutnya. Ini masih dirahasiakan. Oke, terima kasih Pak Novi, Mas Arif, Mas Pak Bayu. Ini YouTuber kita Mas Dera. Mohon di like. Share dan subscribe guys. Ya pokoknya kita selalu menyampaikan informasi terbaru tentang PAI, juga tentang otomatis Platform yang mendukung ICV yaitu Induknetmart. Sudah sampai mana sekarang? Sudah dengar. Yang perlu teman-teman lakukan sekarang ya sabar, menahan diri ya, jangan keluar ke pasir penyerok karena sudah sampaikan semua sama Pak Novi ya, ke depan nilai ini memang benar jadi nilai ICV. Ya tenang aja karena platformnya sudah ada, walaupun belum keluar nilainya sudah berani menilai PI-nya kita ini dengan nilai GCV ya Pak ya. Jadi kita bersyukur ya dan berbangga karena kita punya Indobinet-Mart. Anda tahan, Anda jadi sultan. Wes. Jadi teman-teman, terima kasih Pak Novi, Pak Bayu, terima kasih semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Bye.